Istri CEO saya bab 681-690. King Feng, aku ingin minum air. Tolong ambilkan aku secangkir air. Mata Ruyan Liu yang cerah dan indah berbinar-binar. Bulu matanya yang panjang berkedip-kedip. Ia berkata sambil tersenyum. Ruyan Liu sangat menawan, dan juga sangat cantik, terutama saat tersenyum. Matanya yang cerah dan indah bagaikan bintang-bintang di langit. Baiklah, aku akan mengambilkanmu air. Li Qingshan pergi mengambil cangkir dan mulai menuangkan air untuk Ruyan Liu. Meskipun Alice dan Miao Zi memecahkan 2 cangkir, masih ada 8 cangkir di rumah. Jadi, itu sudah cukup. Sekarang Ruyan Liu sedang hamil, King Feng Li harus melayaninya agar dia tetap dalam suasana hati yang baik. Suelin mengerutkan kening dan tampak tidak puas. Cara apa yang digunakan wanita genit ini hingga membuat suaminya terobsesi padanya dan rela mengambilkan air untuknya. Sayang, aku juga haus. Ambilkan air untukku. Suelin juga mulai bertingkah genit. Lili mengangguk. Setelah mengambil air untuk Ruyan Liu, ia mengambil gelas lain dan menuangkan air untuk Suelin. Alice berkedip dan berkata, aku juga mau air. Ambilkan aku secangkir. Li Qingfeng memandang Alice. Alice juga wanitanya, jadi dia tidak bisa memperlakukannya dengan buruk. Jadi dia pergi ke pancuran air dan mengambilkan segelas air untuk Alice. Melihat King Feng Li mengambil air untuk 3 wanita dan hanya dirinya sendiri yang tersisa, Zie Miao membuka mulutnya dan berkata dengan lemah, Guru, saya juga ingin air. Lili agak terdiam. Sungguh merepotkan jika ada terlalu banyak wanita di ruangan itu. Dia tidak hanya harus memasak untuk mereka, tetapi juga mengambilkan air untuk mereka. Namun, Li Qingfeng menyadari bahwa Zie Miao tampak lemah dan akhirnya memberinya secangkir air. Setelah sekian lama, Zie Miao berusaha keras melindungi Suelin. Memberinya secangkir air seperti ucapan terima kasih atas usahanya. Baiklah, aku sudah menyiapkan air untuk kalian semua. Biarkan aku istirahat sebentar, lalu aku akan memasak. Li Qingfeng melambaikan tangan dan memasuki dapur. Hari ini ada 4 wanita, ditambah Li Qingfeng, jadi totalnya ada 5 orang. Seharusnya ada setidaknya 8 hidangan dan 4 sup untuk 5 orang. Jika dia memasak terlalu sedikit, tidak akan cukup. Berkat kemampuan memasak Lili yang sangat cepat, 4 hidangan panas, 2 jenis daging, 2 sayuran, dan 4 hidangan dingin pun segera tersedia. Kompor listrik tersebut digunakan untuk memasak sup, sup tulang, sup ayam, sup telur dan nori, serta sup daging. Setelah 1 jam, King Feng Li akhirnya menyelesaikan 8 hidangan dan 4 sup. Baunya enak sekali. Keempat perempuan di dapur mencium aroma masakan dari dapur dan perut mereka berbunyi. Mereka sudah sangat lapar. Li Qingfeng membawa piring dan sup, lalu mengambil 5 sumpit, 5 mangkuk, dan 5 sendok. Mereka pun mulai makan. Li Qingfeng memasak dengan sangat baik dan hidangan yang ia buat sangat lezat. Para wanita melahap hidangan dengan cepat dan tak henti-hentinya memasukkan makanan ke dalam mulut mereka. Ruyan Liu tampak makan terburu-buru dan tiba-tiba tersedak. Ia mulai muntah-muntah dan batuk-batuk hebat. Hal ini membuat Li Qingfeng ketakutan karena Ruyan Liu sedang hamil dan akan sangat mengerikan jika terjadi sesuatu pada bayinya. Ruyan, kamu baik-baik saja. Li Qingfeng segera menghampiri Ruyan Liu dan menepuk punggungnya. Ia tampak khawatir. Lili mulai memijat punggung dan bahunya. Ini akan membersihkan tendon dan pembuluh darah di belakang leher, merangsang aliran darah di sana, sehingga aliran darah menjadi lancar. Dengan begitu, makanan akan masuk ke dalam tubuh dengan lancar. Aku baik-baik saja. Bayiku hanya lapar, jadi aku agak terburu-buru. Ruyan Liu tersenyum manis dan memberitahu King Feng Li bahwa dia baik-baik saja. Suelin mengerutkan kening dan bingung, Ruyan Liu, kamu baru saja menyebut bayi. Ada apa? Sial, Ruyan Liu ini benar-benar membocorkan rahasia. Saking gugupnya, Li Qingfeng mulai berkeringat dan mencoba memberi isyarat kepada Ruyan Liu. Ia takut Ruyan Liu akan membocorkan lebih banyak hal tentang bayinya. Li Qingfeng tak habis pikir, jika Suelin tahu ia dan Ruyan Liu punya bayi, bukankah ia akan sangat marah hingga ingin menceraikannya. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan Li Qingfeng. Meskipun Ruyan Liu ingin mengatakan yang sebenarnya, ia melihat Li Qingfeng begitu gugup hingga berkeringat deras, dan ia mendesah dalam hati. Ia tahu bahwa bagi Li Qingfeng, ia masih sangat peduli dengan perasaan Suelin, kalau tidak, ia tidak akan segugup itu. Nona Lin, Anda salah dengar. Saya tidak mengatakan apapun tentang bayi itu. Saya hanya bilang saya terlalu lapar sehingga saya makan terburu-buru. Ruyan Liu tersenyum dan mengarang alasan. Benarkah? Wajah Suelin yang mempesona masih tampak bingung,
karena sebelumnya ia mendengar dengan jelas bahwa Ruyan Liu mengatakan sesuatu tentang bayi. Namun kini Ruyan Liu membantah. Sayang, kau pasti salah dengar. Ruyan Liu masih perawan, mana mungkin ada bayi. Li Qingfeng segera duduk di samping Suelin dan berusaha menghindari situasi Suelin dan Ruyan Liu duduk bersama. Ia takut Suelin menyadari sesuatu. Menyadari Ruyan Liu masih perawan, Suelin tersipu. Karena Ruyan Liu menanyakan hal ini sebelumnya dan dia tidak bisa menjawabnya. Tetapi Suelin tahu bahwa karena Ruyan Liu masih perawan, ini berarti wanita genit ini belum tidur dengan suaminya dan ini membuatnya senang. Kalau suamiku tidur dengan wanita genit ini, aku akan memotong penis suamiku dengan gunting. Suelin berpikir dengan penuh kebencian. Bah, Sue, kenapa kau begitu menjijikkan memotong penis suamimu? Nanti suamimu jadi semacam Kasim. Suelin mengkritik dirinya sendiri dan melihat celana dalam Li Qingfeng. Merasakan tatapan Suelin, Li Qingfeng gemetar dan ketakutan. WTF, tatapan macam apa itu? Apa kau sedang memikirkan sesuatu yang buruk tentang bagian itu? Kenapa aku merasa kedinginan? Li Qingfeng merasa kesulitan saat makan malam, karena takut Suelin akan memberitahu bahwa Ruyan Liu sedang hamil. Karena sejujurnya, Ruyan Liu jelas-jelas sedang hamil. Jika diperhatikan dengan saksama, pasti ada sesuatu yang menarik. Untungnya, Suelin tidak memperhatikannya dengan saksama. Setelah makan malam, Ruyan Liu awalnya berpikir dia bisa tinggal dan mengobrol. Namun, Li Qingfeng tidak jujur, jadi dia ingin Ruyan Liu segera pergi. Dia sendiri yang menyuruh Ruyan Liu keluar dan meminta Alice mengantarnya pulang. Sayang, apa kau tidak jujur padaku? Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Setelah Ruyan Liu pergi, Suelin mengerutkan kening dan bertanya. Suelin punya firasat bahwa Qingfeng Li hari ini menyembunyikan sesuatu darinya karena dia tidak normal dan bertindak berbeda dari biasanya. Sayang, kenapa aku harus menyembunyikan sesuatu darimu? Kau terlalu banyak berpikir. Li Qingfeng tersenyum, meskipun agak canggung. Sayang, kamu tidak ada hubungannya dengan Ruyan Liu, kan? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin? Bagus, kalau aku melihat sesuatu antara kau dan si genit itu, aku akan menyingkirkan adikmu. Suelin melirik tubuh Qingfeng Li dan berkata perlahan. Sial, kenapa istriku begitu jahat? Aku belum tidur denganmu, jadi aku tidak mau jadi Kasim. Lili ingin menangis. Ia begitu takut Suelin mengetahui Ruyan Liu sedang hamil. Melihat Suelin begitu kejam, ia semakin takut. Bab 682. Berita tentang lencana penakluk. Qingfeng Li menggunakan semua metodenya untuk membuat seorang wanita bahagia dan mengatakan banyak hal manis untuk membuat Suelue bahagia dan membuatnya tidak curiga apapun. Ya ampun, membahagiakan seorang wanita lebih sulit daripada melawan raja. Li Qingfeng sudah sangat lelah. Jika diberi kesempatan kedua, dia pasti tidak akan mau membahagiakan begitu banyak wanita. Sayang, ayo, aku akan menggendongmu ke tempat tidur. Li Qingfeng tersenyum dan menggendong Suelin ke kamar tidur di lantai 2. Ia langsung membaringkannya di tempat tidur dan memanfaatkannya dengan baik. Karena sudah lama tidak bertemu dengan Qingfeng Li, Suelin pun bersikap sedikit sayang dan memeluk leher Qingfeng Li lalu menciumnya. Mungkin karena Ruyan Liu, Suelin menjadi sangat berani malam ini. Kecuali langkah terakhir, semua gerakan lainnya telah dilakukan, yang membuat Li Qingfeng merasa sangat nyaman. Li Qingfeng tidak membiarkan Suelin pergi sampai ia merasa lemas dan berkeringat. Ia menutupinya dengan selimut, lalu turun ke kamarnya. Begitu ia baru saja memasuki kamar di lantai pertama, ponsel Lili mulai berdering. Sudah larut malam, mengapa ada yang meneleponnya? Ia merasa agak bingung. Namun, ketika Lili mengeluarkan ponselnya dan memeriksanya, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Itu karena panggilan itu dari Raja Iblis Naga Hijau. Raja Iblis Naga Hijau, kau pasti datang karena suatu alasan. Apakah ada petunjuk untuk lencana penakluk? Tanya Li. Sebelumnya, Qingfeng Li meminta Raja Iblis Singa dan Raja Iblis Naga Hijau untuk pergi ke Pulau Pasifik dan menyelidiki informasi tentang lencana penakluk karena lencana penakluk telah diambil oleh Sekte Ninja di Pulau Pasifik. Sekarang Raja Iblis Naga Hijau menelepon, reaksi pertama Qingfeng Li adalah hal itu ada hubungannya dengan lencana penakluk. Tuan Muda Sekte, Ninja dari Pulau Pasifik membawa lencana penakluk ke Huaxia, ingin memanggil 10 Raja Iblis, dan ditemukan oleh Raja Iblis Singa dan aku. Namun, ninja itu begitu kuat sehingga ia mengalahkan Raja Iblis Singa dan menculiknya. Aku melarikan diri agar bisa memanggilmu. Suara naga hijau terdengar lemah, jelas karena ia terluka. Apa? Raja Iblis Singa telah ditangkap. Raut wajah Li Qingfeng berubah, dan ia terkejut. Ia tahu betul kekuatan Raja Iblis Singa. Ia memang lebih unggul di level SSS.
Kecuali orang seperti dirinya, orang biasa tak akan bisa mengalahkannya. Mungkinkah itu seorang pendekar kuno? Li Qingfeng terkejut karena hanya pendekar kuno yang bisa dengan mudah menangkap Raja Iblis Singa. Raja Iblis Naga Hijau, di mana kau sekarang? Aku akan datang dan menemukanmu. Tuan Muda Sekte, aku sekarang berada di Taman Rakyat Kota Tianjin. Para ninja dari Pulau Pasifik juga mengejarku. Cari tempat dan bersembunyi di Taman Rakyat. Aku akan datang ke Tianjin dan menemukanmu sekarang juga. Setelah mengatakan ini, King Feng menutup telepon dan tampak terburu-buru. Lencana penakluk diwariskan kepadanya oleh ayah Li, Tuan ketiga Li. Lencana ini berkaitan dengan pemanggilan 10 Raja Iblis, jadi Li harus mendapatkannya. Ziyi, tetaplah di rumah dan lindungi Suelin. Besok saat dia bangun, beritahu dia bahwa aku ada urusan dan harus meninggalkan kota Laut Timur. Kata King Feng Li kepada Ziyi Miao, yang masih berada di ruang tamu. Baik, Guru. Ziyi Miao mengangguk hormat. Setelah menyampaikan apa yang ingin dikatakannya kepada Ziyi Miao, King Feng Li tidak sabar lagi dan segera keluar rumah serta mengendarai BMW milik Suelin ke kota Tianjin. Dia sedang mencoba mencari taksi, tetapi menyadari bahwa hari sudah sangat larut dan tidak akan ada taksi lagi. Lagi pula, jika dia menemukan taksi, akan membuang-buang waktu melihatnya mematuhi peraturan lalu lintas, jadi dia membawa BMW milik Suelin pergi. Saat itu tengah malam dan jalanan kota Donghai sangat sepi. Hanya ada sedikit mobil di jalan, jadi Li Qingfeng melaju dengan kecepatan tertinggi. Kota Laut Timur cukup jauh dari kota Tianjin, sekitar 600 km. Setelah ia memasuki jalan raya, kecepatan rata-rata mobilnya adalah 100 km per jam. Li Qingfeng sedang terburu-buru dan takut terjadi sesuatu pada Raja Iblis Naga Hijau. Ia pun memacu mobilnya hingga 200 km per jam, dan mobilnya melesat seperti kilat. Ia menyalip mobil-mobil itu dan melesat seperti terbang di jalan raya. TL, teman-teman, ngebut itu buruk, jangan lakukan itu. Kota Tianjin adalah salah satu dari 4 kota terbesar di Tiongkok. Kota ini sama kuatnya dengan kota Yanjin. Selain itu, banyak keluarga pendekar kuno, termasuk beberapa keluarga dari klan lama, bersembunyi di kota Tianjin. Taman Rakyat bukan hanya taman terbesar di kota Tianjin, tetapi juga yang terbesar di Huaxia. Luasnya sekitar 2.000 hektar, mencakup berbagai tanaman dan juga fasilitas hiburan. Ada juga sebuah danau buatan di tengah taman seluas sekitar 100 hektar. Di sekelilingnya terdapat rumput hijau dan pepohonan. Semuanya adalah pohon willow dan dahannya berguguran di tepi sungai. Pada saat yang sama, sekitar 10 ninja berpakaian hitam dengan kain katun hitam bertuliskan Nin muncul. Mereka memegang pisau panjang dan sedang mencari di taman. Pemimpin ninja itu tingginya sekitar 1,8 meter dan sangat kuat. Meskipun besar dan tinggi, ia juga sangat fleksibel dan bisa bergerak sangat cepat. Tuan Sato, kami telah mencari di sisi kiri dan tidak menemukan Raja Iblis Naga Hijau. Seorang ninja yang tampak kecil datang ke sisi ninja yang tinggi dan berkata dengan hormat. Ninja jangkung itu bernama Kaib Sato, seorang ninja senior. Ia adalah pemimpin para ninja ini. Raja Iblis Naga Hijau pasti ada di Taman Rakyat. Kita akan pergi ke depan dan mencari. Kaib Sato tersenyum mengerikan. Ia melambaikan tangannya dan memimpin kerumunan untuk terus berjalan ke depan. Namun setelah berjalan beberapa ratus meter, Kaib Sato berhenti karena tidak ada jalan yang bisa dilalui di depannya, melainkan hanya danau buatan yang sangat besar. Saat itu pukul 3 pagi dan taman terasa damai. Danau buatan juga terasa damai. Hanya ada air danau dan tidak ada yang bisa dilihat. Tuan Sato, tidak ada jalan di depan. Mungkinkah Raja Iblis Naga Hijau itu menguasai sihir? Kenapa dia menghilang? Ninja kurus itu mengerutkan kening dengan bingung dan ragu. Mereka melihat Raja Iblis Naga Hijau bergegas masuk ke taman dan berlari ke arah ini. Tapi bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang? Di Kepulauan Pasifik, ninja adalah pekerjaan yang sangat rahasia. Mereka memiliki kekuatan rahasia dan kemampuan paling ahli adalah bersembunyi, menjadi tak terlihat, dan membunuh. Kaib Sato berdiri diam, memejamkan mata, dan mulai merasakan pergerakan udara di sekitarnya. Ia membayangkan dirinya sebagai Raja Iblis Naga Hijau. Jika dirinya adalah Raja Iblis Naga Hijau dan berlari ke arah ini, kemana aku akan bersembunyi? Kemudian, Jia Yezhuang tersenyum, tetapi senyumnya dingin. Tiba-tiba ia membuka matanya dan menatap danau di depannya. Ia merasakan sedikit gerakan di dasar danau. Gerakan itu sangat kecil dan tak seorang pun akan menyadarinya jika tidak mengamatinya dengan saksama. Raja Iblis Naga Hijau bersembunyi di bawah danau buatan manusia, kata Kaib Sato sambil tersenyum damai. Apa? Di bawah danau buatan manusia? Semua ninja lainnya terkejut dan mata mereka dipenuhi rasa tak percaya. Danau buatan manusia di depan mereka luasnya sekitar 100 hektar, sangat luas dan dalam. Lagi pula, saat itu musim dingin dan air danau sangat dingin.
Raja Iblis Naga Hijau masih hidup, bagaimana mungkin dia bisa tetap berada di bawah danau? Bab 683. Menyelamatkan Raja Iblis Naga Hijau. Jadi, kau tidak percaya Raja Iblis Naga Hijau ada di bawah danau? Kaib Sato menatap ekspresi para ninja di sampingnya dan berkata perlahan. Mereka tampak tidak percaya padanya, yang membuatnya tidak puas. Tidak, kami benar-benar percaya padamu. Tuan Sato adalah ninja tingkat tinggi, jadi apa yang kau katakan pasti benar. Ninja kurus di sampingnya langsung berkata. Ia tidak cukup berani untuk menyinggung Master Ninja di sampingnya. Walaupun ninja kurus ini berkata ia percaya, namun dalam hatinya ia masih belum percaya kepada Lord Sato ini. Kaib Sato menghunus pedang samurainya, sebuah pedang panjang berwarna hitam dengan panjang sekitar 1 meter dan lebar 4 jari. Pedang itu berwarna hitam dengan cahaya suram dan tampak sangat garang. Wah! Kaib Sato menghadap danau dan menebas dengan kuat, seketika air danau terbelah. Kemudian mereka menemukan seorang pria parubaya bersembunyi di dasar danau. Pria ini beralis tebal dan hitam, berkulit kuning, dan memiliki tato naga hijau di dadanya. Dia adalah Raja Iblis Naga Hijau. Melihat danau terbelah dan pedang tajam menebas ke arahnya, raut wajah Raja Iblis Naga Hijau berubah drastis. Ia mencoba menghindar dengan menggerakkan tubuhnya ke kiri, ingin menghindari pedang di langit. Namun, pisau itu begitu cepat, dan Raja Iblis Naga Hijau berada di bawah air dengan air di sekelilingnya. Ia tak mampu menghindarinya. Teka-teki. Tubuh Raja Iblis Naga Hijau terluka parah akibat tebasan pedang. Ia bangkit dan melompat dari danau ke tepi danau, lalu batuk darah yang sangat banyak, membuatnya semakin kelelahan. Sebagai ninja senior, Kaib Sato terlalu kuat. Ia melukai Green Dragon Demon Kong dengan parah hanya dengan menggunakan pedangnya sekali. Raja Iblis Naga Hijau, menyerahlah atau kau akan mati. Kaib Sato tersenyum dan berkata sambil menduduki posisi komando dengan nada meremehkan. Serahkan pantatmu. Aku hanya tunduk pada Tuan Ketiga Li dan Tuan Muda Li. Kau, orang asing dari Kepulauan Pasifik, ingin aku menyerah. Enyahlah. Meskipun Raja Iblis Naga Hijau terluka dan mulutnya masih berdarah, masih ada kesombongan dalam suaranya. Baiklah, kalau begitu aku akan mematahkan tangan dan kakimu, lalu memasukkanmu ke laboratorium dan mari kita lihat seberapa marahnya dirimu nanti, kata Kaib Sato dengan suara dingin, apa yang dikatakannya penuh dengan kekejaman. Laboratorium. Mendengar nama itu, Raja Iblis Naga Hijau menggigil. Meskipun ia tidak takut pada apapun, ia tetap merasa takut. Ia tidak takut jika seseorang mematahkan tangan dan kakinya, atau bahkan membunuhnya. Namun, memasukkannya ke dalam laboratorium terlalu menakutkan. Ada sekelompok orang gila di Pulau Pasifik. Mereka senang melakukan eksperimen menggunakan manusia dengan memasukkan mereka ke dalam botol percobaan. Membayangkannya saja sudah membuat darahnya membeku. Dia sudah terluka. Potong tangan dan kakinya, lalu bawa dia ke lab. Kaib Sato melambaikan tangan dan membiarkan para ninjanya menangkap Raja Iblis Naga Hijau. Sekitar 10 ninja tersenyum kejam, lalu berjalan menuju Raja Iblis Naga Hijau. Mereka ingin menangkap pria parubaya itu hidup-hidup. Ninja pertama menggunakan pedang panjangnya dan bersiap untuk memotong lengan Raja Iblis Naga Hijau. Pedang panjang itu begitu cepat sehingga mustahil bagi Raja Iblis Naga Hijau untuk menghindar. Ia hanya bisa menatap pedang panjang yang diarahkan padanya. Pada saat yang sama, sebuah suara memecah udara, sebuah batu berterbangan di angkasa dan mengenai langsung pedang panjang itu, sehingga pedang panjang itu terbelah dua. Siapa yang bersembunyi di sana dan menyerang secara diam-diam? Raut wajah ninja pertama berubah dan menatap kegelapan di depannya. Sekelompok orang menindas seseorang, sungguh memalukan. Li Qingshan tersenyum dan berjalan keluar dari kegelapan dengan wajah mengejek. Melihat Lili yang sedang menatap, raut wajah para ninja sedikit berubah, dan raut wajah mereka terkejut karena pemuda yang muncul di hadapan mereka tampak terlalu muda. Usianya sekitar 20 tahun. Namun, tentu saja, usia bukanlah yang terpenting. Fakta terpenting adalah pemuda ini bersembunyi di dekat mereka, tetapi tak seorang pun dari mereka tahu di mana ia berada. Bersembunyi adalah keahlian para ninja, tetapi kini mereka dikalahkan oleh orang lain yang memiliki keahlian khusus. Semua ninja terkejut dalam hati. Tuan Muda Sekte, pergilah. Ninja-ninja ini sangat kuat. Setelah Raja Iblis Naga Hijau melihat kemunculan Li Qingfeng, ia awalnya sangat gembira, tetapi langsung mengingatkannya setelah memikirkan betapa mengerikannya ninja-ninja ini. Mereka bukan apa-apa. Hanya sekelompok orang lemah. Li Qingfeng melambaikan tangannya dan berkata perlahan. Ia memang takut pada ninja-ninja ini. Li, yang saat ini berada di puncak alam surga bawah, memiliki garis keturunan totem dan teknik pedang api merah, sangat kuat. Ia bahkan berpeluang untuk melawan petarung alam surga tinggi. Tuan Muda. Ekspresi wajah Kaib Sato berubah dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu putra penakluk guru ketiga Li?
Oh, kau kenal ayahku. Lencana penakluk itu pasti dirampok olehmu. Serahkan sekarang agar aku bisa menjagamu tetap hidup. Kata King Feng Li sambil tersenyum dan mendominasi. Memang benar Raja Ninja mendapatkan lencana penakluk. Tapi kau bahkan tak bisa mengalahkan kami, kelompok ninjaku. Mustahil bagimu untuk mengalahkan Raja Ninja. Kaib Sato mencibir dan tatapan dingin berkilauan di matanya. Para ninja ini menyerah terhadap Raja Iblis Naga Hijau dan mengambil pedang panjang mereka untuk mengepung King Feng Li. Suara mendesing. Lebih dari 10 pedang panjang menembus udara dan menebas ke arah Lili. Sepertinya pedang-pedang itu akan membelah tubuhnya menjadi dua. Karena kau tak ingin hidup lagi, aku akan mewujudkan mimpi itu. Melihat pedang-pedang panjang yang datang ke arahnya, Li Qingshan merasakan niat membunuh di dalam dirinya. Ledakan. Li Qingfeng mengeluarkan pedang api merah dan mengalirkan esensi vital ke pedang panjang itu. Pedang itu memancarkan cahaya merah dan suhunya mencapai 500 derajat. King Feng Li memutar pergelangan tangannya dan mengangkat pedang panjang itu, menciptakan busur di langit dan mengayunkannya ke arah pedang panjang itu. Retakan. Seketika pedang panjang di tangan para ninja itu hancur berkeping-keping oleh pedang api merah dan jatuh ke tanah. Setelah King Feng Li menghancurkan pedang-pedang itu, pedang api merah menciptakan busur lain di langit dengan cahaya pedang merah dan memotong leher para ninja. Berdebar. Para ninja itu jatuh ke tanah dengan garis merah di leher mereka. Darah mengucur deras dari leher mereka dan segera membasahi tubuh mereka. Satu pedang telah membunuh 15 ninja. Kini, hanya tersisa ninja tingkat lanjut, Kaib Sato. Teknik pedang yang mengerikan. Pupil mata Kaib Sato mengecil dan ia ketakutan. Ia belum pernah melihat teknik pedang seseram ini sebelumnya. Kaib Sato tentu tahu tentang para pengikutnya. Meskipun mereka tidak sekuat dirinya, mereka adalah elit ninja. Ia pasti bisa mengalahkan para ninja ini, tetapi mustahil baginya untuk membunuh mereka hanya dengan satu tebasan pedang. Hanya kau yang tersisa sekarang. Aku akan memberimu kesempatan. Katakan di mana Raja Iblis Singa berada, dan aku akan membuatmu tetap hidup. Li menunjuk Kaib Sato dengan pedang panjangnya di tangan, tatapannya seperti pembunuh. Kaib Sato mencibir dan berkata, kau memang kuat. Tapi orang-orang dari Kepulauan Pasifik tak pernah menyerah, kami lebih memilih mati dengan terhormat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kaib Sato mengayunkan pedang panjang di tangannya, merobek udara, dan menebas tubuh Li Qingfeng. Ia ingin membunuh pemuda yang dibencinya. Bab 684. Xian Ziqin muncul lagi. Melihat pedang panjang itu menebas ke arahnya, King Feng Li tersenyum, tampak tenang. Kaib Sato berada di puncak surga bawah, memiliki level yang sama dengan King Feng Li, tetapi tekniknya jauh lebih buruk daripada King Feng Li. Di Pulau Pasifik, penguasaan ninja dan teknik pedang Kaib Sato memang luar biasa, tetapi dibandingkan dengan teknik pedang Li Qingfeng, penguasaannya jauh tertinggal karena teknik pedang Li Qingfeng diajarkan oleh Raja Pedang. Itu adalah teknik tingkat Grandmaster. Menabrak. King Feng Li mengangkat pergelangan tangannya secara horizontal dan memotong dengan pedang api merah di tangannya seperti tornado dan memotong pedang panjang itu menjadi dua secara lurus. Apa? Pedang panjangku patah. Raut wajah Kaib Sato berubah, dengan keterkejutan di matanya. Pedang panjang di tangannya bukan sembarang pedang panjang. Pedang itu berbeda dari pedang para ninja kematian. Pedang itu dibuat oleh Raja Ninja sendiri dengan mineral dan batu berharga di dalamnya. Pedang itu seharusnya tidak akan hancur bahkan oleh serangan seorang ahli bela diri tingkat surga tinggi. Bagaimana mungkin pedang itu bisa hancur sekarang? Pukulan. Setelah pedang api merah milik King Feng Li memotong pedang panjang Kaib Sato, pedang itu menebas ke bawah dengan kuat dan kemudian berbalik, langsung menebas lengan Kaib Sato yang berlubang. Oh, lenganku. Kaib Sato memegangi lengannya yang patah dan berteriak pilu. Sebelumnya, ia selalu menyiksa orang lain, tetapi sekarang justru sebaliknya. Mengapa pemuda di depannya begitu kuat? Mata Kaib Sato dipenuhi ketakutan. Ia jelas merasa dirinya sekuat Lili, tetapi bagaimana mungkin ia bisa memotong lengan dan pedang panjangnya hanya dengan satu tebasan. Ia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Katakan di mana Raja Iblis Singa berada atau aku akan mencincangmu berkeping-keping, kata King Feng Li dengan nada dingin. Mencincang. Wajah Kaib Sato menunjukkan ketakutannya. Ia tentu pernah mendengar tentang hukuman ini. Itu adalah hukuman terberat di Huaxia. Hukumannya adalah memotong daging seseorang sepotong demi sepotong hingga orang itu mati karena kesakitan. Kaib Sato putus asa, takut, dan ngeri. Ia tahu ia takkan pernah bisa mengalahkan pemuda di depannya, dan pemuda itu akan melakukan apa yang ia katakan. Aku takkan pernah memberitahumu di mana Raja Iblis Singa berada. Raja Ninja akan membalas dendam untukku. Kaib Sato tersenyum getir dan menggigit racun yang tersembunyi di dalam giginya. Darah hitam mengucur deras dari mulut Kaib Sato, dan wajah serta tubuhnya mulai menggelap. Seluruh tubuhnya mulai gemetar, dan napasnya terhenti sesaat.
Nyonya, dia bunuh diri. Melihat Kaib Sato sekarat, King Feng Li marah. Para ninja itu benar-benar gila. Mereka lebih memilih bunuh diri daripada memberinya informasi. Li King Feng mengira ia bisa mendapatkan informasi tentang Raja Iblis Singa dari ninja itu, tetapi sekarang jelas mustahil. Raja Iblis Naga Hijau, kau baik-baik saja? Tanya King Feng Li sambil berjalan ke arahnya dan bertanya dengan nada khawatir. Tuan muda, saya baik-baik saja. Meskipun Raja Iblis Naga Hijau berkata ia baik-baik saja, darah masih mengalir dari mulutnya. Ia terkena pedang panjang Kaib Sato, dan organ dalamnya terluka. Jangan bicara, aku akan mengobatimu. Li King Feng meminta Raja Iblis Naga Hijau untuk duduk di tanah dan mulai mengobatinya. Li King Feng mengeluarkan 9 jarum perak dan menempelkannya di bagian tubuh Raja Iblis Naga Hijau yang berdarah untuk menghentikan aliran darah. Kemudian, ia mengaktifkan teknik Kaisar Bela Diri Sejati dan mentransfer energi vital dari dirinya ke tubuh Raja Iblis Naga Hijau untuk memperbaiki organ-organ yang rusak. Teknik pengobatan Li Qingshan sangat sempurna, ditambah dengan teknik Kaisar Bela Diri Sejati, yang merupakan buku teknik tingkat Kaisar. Ia berhasil menyembuhkan luka Raja Iblis Naga Hijau dalam sekejap. Tuan muda, saya sudah sembuh sekarang. Anda luar biasa. Raja Iblis Naga Hijau berdiri dan merasakan tubuhnya tidak berdarah lagi dan tidak sakit. Ia berkata dengan penuh syukur. Raja Singa Naga Hijau memuja tuan mudanya karena kemampuannya. Apakah kau tahu di mana Raja Iblis Singa dikurung? Tanya King Feng Li. Raja Iblis Naga Hijau menggelengkan kepalanya dan berkata, para ninja ini adalah pengikut Raja Ninja. Lencana penakluk ada di tangan Raja Ninja. Raja Iblis Singa dan aku mencoba merebut kembali lencana penakluk, tetapi Raja Iblis Singa langsung ditangkap. Aku berhasil lolos. Di mana Anda saat dia ditangkap? Makam umum tak bertanda di pinggiran utara kota Tianjin. Makam umum tak bertanda. Bukankah itu kuburan? Tuan muda, kuburan itu palsu. Laboratorium para ninja dari Pulau Pasifik tersembunyi di bawah makam umum tak bertanda, kata Raja Iblis Naga Hijau. Li King Feng berpikir sejenak dan berkata, kurasa Raja Iblis Singa juga dikurung di sana. Ayo kita pergi dan lihat. Saat King Feng Li bersiap pergi, seorang wanita cantik dengan pakaian kuno tiba-tiba muncul di hadapan kami. Wanita ini sangat cantik dengan wajah oval, putih, dan mulus. Matanya cerah dan hitam, bagaikan bintang-bintang yang berkilauan di langit. Ia memiliki payudara besar dan bokong yang menonjol, menciptakan bentuk tubuh yang sempurna. Melihat wanita berpakaian kuno ini, raut wajah Raja Iblis Naga Hijau berubah karena ia bahkan tidak tahu dari mana wanita ini berasal. Kemampuannya untuk muncul di dekat mereka tanpa mereka sadari menunjukkan bahwa wanita ini mungkin sangat kuat. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Raut wajah Raja Iblis Naga Hijau berubah dan berkata dengan suara dingin. Setelah dikejar para ninja dari Pulau Pasifik, ia menjadi sangat sensitif dan mencurigai siapapun yang tidak dikenalnya. Raja Iblis Naga Hijau, jangan khawatir. Aku kenal dia. Li King Feng menepuk bahunya dan menyuruhnya untuk tidak gugup. Li King Feng pernah bertemu wanita cantik berbusana kuno ini beberapa kali. Dia adalah putri Istana Naga. Dia adalah wanita misterius, dan Li King Feng tidak tahu seberapa kuatnya wanita itu. Namun, ia tahu bahwa wanita itu sangat kuat. Nona Qin, apakah Anda butuh sesuatu? Tanya King Feng Li mengerutkan kening. Xian Ziqin tersenyum menawan, bulu matanya bergerak sedikit dan dia berkata sambil tersenyum, Raja Serigala, aku sarankan kau untuk tidak pergi ke kuburan umum. Nona Qin, mengapa Anda mengatakan itu? Makam umum tak bertanda adalah wilayah kekuasaan Raja Ninja dari Pulau Pasifik. Raja Ninja adalah elit surga tinggi. Kau tak akan bisa mengalahkannya. Kalau kau pergi, kau akan mati. Terima kasih atas saranmu. Tapi Raja Iblis Singa mungkin terkunci di sana dan aku harus menyelamatkannya. Li King Feng tersenyum dan bersikeras untuk pergi. Xian Ziqin mengerutkan kening dan berkata, Raja Serigala, apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Raja Ninja adalah master tingkat surga tinggi. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Jika kau setuju untuk bergabung dengan Istana Naga, aku akan membunuh Raja Ninja untukmu. Li King Feng terdiam. Lagi pula, Putri Istana Naga masih berusaha membujuknya untuk bergabung. Nona Qin, terima kasih atas kebaikanmu. Aku sedang tidak tertarik dengan Istana Naga saat ini. Raja Iblis Naga Hijau, ayo pergi. Qin Feng Li tersenyum dan meninggalkan Taman Rakyat bersama Raja Iblis Naga Hijau, lalu berkendara menuju pemakaman umum kota Tianjin. Raja Serigala, kau akan menyesalinya. Melihat kepergian Li Qingshan, Xian Ziqin menggelengkan kepalanya. Sebagai putri Istana Naga, Xian Ziqin tahu segalanya tentang semua kekuatan yang beraksi di dalam dan luar negeri. Raja Ninja adalah master tingkat surga tinggi dan merupakan Raja Kuburan Umum. Bab 685. Makam Umum Tak Bertanda.
Makam umum tak bertanda yang tak bernama itu terletak sekitar 30 mil dari pinggiran utara kota Tianjin. Ada sekitar 100 makam di sana, semuanya anonim. Karena ini adalah makam orang-orang anonim, tidak ada pengunjung di sini, juga tidak ada yang membersihkan tempat ini. Untuk waktu yang lama, tempat ini terbengkalai, dan rumputnya telah tumbuh lebih dari 1 meter tingginya. Tidak ada yang merawat tempat ini. Tentu saja, jika ini hanya tempat terbengkalai, pasti masih ada orang di sini. Akan ada pengembang properti yang ingin mengakuisisi area ini karena luasnya. Jika dikembangkan menjadi properti, mereka akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Yang benar-benar membuat tempat ini terbengkalai adalah keberadaan hantu di sana. Ya, Anda tidak salah baca, hantu. Ada hantu di makam umum tak bertanda. Konon, setiap tengah malam, suara teriakan hantu terdengar di makam-makam tak bertanda. Beberapa orang yang tersesat di makam-makam tak bertanda akan ditemukan tewas secara misterius pada hari kedua. Mengenai penyebab kematiannya, tak seorang pun pernah tahu. Karena cerita tentang hantu yang ada di makam umum tak bertanda dan penampakan tempat ini yang misterius dan menyeramkan, banyak orang yang tidak berani datang sehingga mengakibatkan tempat ini terbengkalai dan punah. Jam 4 pagi. King Feng Li berkendara bersama Raja Iblis Naga Hijau ke makam umum tak bertanda dan parkir tidak jauh dari sana, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tuan muda, di sini sangat aneh. Anda harus berhati-hati. Raja Iblis Naga Hijau melihat sekeliling dengan curiga dan mulai mengingatkannya pada King Feng. Apa kau percaya rumor bahwa ada hantu di sini? Li King Feng tersenyum dan sama sekali tidak peduli. Sejujurnya, soal legenda hantu, Li King Feng sama sekali tidak mempercayainya. Sekarang abad keberapa? Seharusnya tahayul kekanak-kanakan seperti ini tidak ada lagi. Tuan muda, di sini sungguh aneh. Kita harus berhati-hati. Raja Iblis Naga Hijau pernah ke sini sebelumnya dan punya sejarah. Jadi, ketika dia datang, dia merasa agak tidak nyaman. Lili melambaikan tangannya dan menyuruhnya untuk tidak gugup. Ia pun berjalan lurus ke depan dengan langkah besar. Lili berjalan sekitar 10 meter, dan suara gelombang gelombang terdengar dari depan. Suaranya mengingatkan pada tangisan melengking karena sedih, seperti hantu yang sedang menangis karena patah hati. Tuan muda, apakah benar-benar ada hantu di sini? Raja Iblis Naga Hijau mendengar teriakan itu dan sangat ketakutan hingga wajahnya memucat. Li King Feng mengerutkan kening dan berkata, jangan bicara omong kosong. Di mana hantunya? Kalaupun ada hantu, aku akan menebasnya dengan pedang. Setelah mengatakan ini, King Feng Li berjalan maju ke arah di mana hantu itu menangis. Raja Iblis Naga Hijau melihat King Feng Li pergi jadi dia menggertakkan giginya dan mengikutinya. Kerikil berserakan di mana-mana, membuat tanah terasa kasar. Botol-botol kaca dan batu-batu tajam juga berserakan di sana. Ada sekitar 100 makam di sana, bersebelahan. Setelah melewati 7 hingga 8 makam, King Feng melihat seorang perempuan berpakaian putih duduk di makam ke-9. Wanita berbaju putih itu mengenakan pakaian putih bersih dan rambutnya berserakan di mana-mana. Raut wajahnya tidak jelas dan ia menangis seperti hantu. Ya ampun, itu hantu. Raja Iblis Naga Hijau melihat hantu berbaju putih itu dan saking takutnya, ia berteriak. Ia hampir berbalik dan lari. Lili King Feng terkejut, tetapi tidak takut karena ia bisa merasakan napas manusia pada wanita berbaju putih itu, yang berarti wanita itu masih hidup. Ia hanya berpura-pura menjadi hantu. Lili berjalan ke arah wanita berbaju putih itu dengan tenang. Ia ingin mengungkap siapa wanita ini sebenarnya. Mendengar langkah kaki Lili, wanita berbaju putih itu terkejut. Ia berpikir mustahil pemuda ini tidak tertipu oleh kepura-puraannya sebagai hantu. Wanita berbaju putih itu berdiri dengan rambut berkibar-kibar dan menjulurkan lidah, bersiap menakuti Li King Feng. Namun, Li King Feng tidak takut atau tertipu olehnya. Kau berpura-pura menjadi hantu, kata King Feng sambil mencibir wanita itu. Ha! Li King Feng berteriak dan mengayunkan tinju kanannya bagai embusan angin kencang ke arah wanita berbaju putih itu. Tinjunya menghantam wanita itu ke udara, lalu jatuh tersungkur ke tanah. Wanita itu membuka mulutnya dan memuntahkan banyak darah. Sial, beraninya kau memukulku. Wanita berbaju putih itu berbicara sesuatu dalam bahasa Kepulauan Pasifik. Tentu saja, bahasa Mandarin yang diucapkannya kemudian kurang tepat, dan King Feng juga menyadari bahwa itu adalah suara seorang wanita. Perempuan berbaju putih itu terlempar ke udara dan raut wajahnya pun terlihat. Ia seorang perempuan, berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya putih bersih dan bibirnya tipis. Matanya ramping dan panjang, memancarkan cahaya suram dan dingin. Seorang wanita dari Pulau Pasifik. Li King Feng mengerutkan kening, tak pernah menyangka wanita berbaju putih ini berasal dari Kepulauan Pasifik. Namun, kini setelah dipikir-pikir, ini adalah makam umum tak bertanda yang merupakan wilayah kekuasaan para ninja dari Kepulauan Pasifik. Mungkin saja wanita dari Kepulauan Pasifik ada di sini. Tuan muda,
Itu wanita dari Kepulauan Pasifik. Kurasa suara hantu tadi hanyalah tipuan orang-orang dari Kepulauan Pasifik yang mencoba menakut-nakuti orang. Raja Iblis Naga Hijau kini mulai menyadari apa yang terjadi dan berkata sambil berjalan mendekati King Feng Li. Li King Feng mengangguk dan berjalan ke arah wanita dari Pulau Pasifik itu, lalu berkata, "Di mana laboratorium Raja Ninja? Katakan padaku. Aku tidak akan pernah memberitahumu." Wanita dari Pulau Pasifik itu mencibir dan mengeluarkan jarum hitam, mencoba menyerang King Feng Li. Serangan diam-diam. Wanita ini mencoba menyerang Lili dengan jarum. "Tuan muda, hati-hati." Raut wajah Raja Iblis Naga Hijau berubah dan mencoba memperingatkannya dengan suara lantang. Lili tersenyum dan tidak peduli sama sekali. Ketika jarum hendak mencapai tenggorokannya, kedua jari tangan kanannya langsung menangkap jarum itu. Dia menangkap jarumnya. Wanita dari Pulau Pasifik itu membuka matanya, penuh kejutan. Pemuda ini sungguh menakutkan. Dia menusuk jarum hanya dengan dua jari. Dua jari King Feng Li mengerahkan tenaga dan segera mematahkan jarum perak itu lalu menjatuhkannya ke lantai. Retakan. King Feng Li datang ke arah wanita dari Pulau Pasifik dan menggunakan dua jari untuk meremas jari di tangan kanannya, langsung mematahkan jarinya. Pepatah lama itu benar, 10 jari terhubung dengan hati. Jari-jari itu patah dan perempuan dari Pulau Pasifik itu menjerit pilu, keringat membasahi wajahnya yang pucat. "Katakan padaku, di mana laboratoriumnya? Kalau tidak, aku akan mematahkan ke-10 jarimu," kata King Feng Li sambil menatap dingin ke-9 jari wanita lainnya. Wanita dari Pulau Pasifik itu gemetar. Pemuda di depannya itu iblis. Ia tahu jika ia tidak memberitahu di mana letak lab itu, pemuda itu pasti akan mematahkan ke-10 jarinya. Wanita dari Pulau Pasifik itu adalah seorang ninja wanita. Hal terpenting bagi seorang ninja adalah menjaga rahasia. Ia tidak bisa membocorkan rahasia bahkan jika ia mati. Memikirkan laboratorium itu, perempuan dari Pulau Pasifik itu tampak kejam. Ia membuka mulut dan bersiap menggigit racun di dalam giginya untuk bunuh diri. Mencoba bunuh diri? Tidak mungkin. Li King Feng secepat kilat merobek mulutnya, mengeluarkan racun yang tersembunyi di dalamnya. Baru saja, kayib satu bunuh diri di depannya. Li King Feng sudah belajar darinya. Kali ini, dia tidak akan membiarkan wanita dari Pulau Pasifik ini mati. Dia ingin tahu lokasi pasti laboratorium itu. Bab 686. Lab bawah tanah. Retakan. King Feng Li mengulurkan tangannya dan mematahkan jari kedua wanita dari Pulau Pasifik, yang membuatnya menjerit seakan-akan dia akan mati di detik berikutnya. "Iblis, dasar iblis," kata wanita itu dengan mata berapi-api. Jika tatapan mata bisa membunuh, Li King Feng pasti sudah mati ratusan kali. Retak, retak. Lili tidak berkata apa-apa, hanya meremas jari tengah dan jari telunjuknya. Wanita itu, ketakutan, berteriak-teriak seolah-olah ingin memuntahkan isi paru-parunya. Rasa sakitnya begitu hebat hingga perempuan itu gemetar tak berdaya. Ia tak merasakan apapun selain api yang membara di sekitar jari-jarinya. Ia menatap pria ini dengan ketakutan, ia benar-benar iblis. "Di mana laboratoriumnya?" kata King Feng Li sambil memegang jari kelimanya. Namun, perempuan dari Pulau Pasifik itu tetap tidak mau bercerita. Meskipun rasa sakitnya menyiksa, sebagai seorang ninja, ia meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Retakan. Lili tanpa ragu mematahkan jari kelimanya. Wanita itu menjerit dan pingsan. Wanita itu memutuskan untuk tidak mengungkapkan rahasianya dan malah pingsan karena kesakitan. Sebagai seorang ninja, ia cukup berhasil menjaga rahasianya. "Sekarang bagaimana, Tuan Muda?" Raja Iblis Naga Hijau mengerutkan kening dan bertanya. Terakhir kali, dia hanya berada di makam umum tak bertanda. Dia juga tidak tahu lokasi laboratorium itu. Tempat ini sangat luas, hanya ada satu ruang laboratorium di bawah ratusan makam. "Aku harus menggunakan mata Raja Serigalaku," kata Li King Feng sambil tersenyum jahat. Mata Raja Serigala menipu hati manusia. Cara kerjanya seperti hipnosis, tetapi sangat melelahkan. Li King Feng jarang menggunakan kekuatan ini sebelumnya. King Feng Li menyentuh piltrum wanita itu, membangunkannya dari koma. "Sekarang, beritahu aku di mana ruang laboratoriumnya." Mata Li King Feng menatapnya dengan cahaya merah misterius. Wanita itu mencoba melawan, tetapi setelah menatap mata Li Qingshan, ia tertegun. Pikirannya bagaikan domba yang lembut, mengikuti Li Qingshan tanpa bertanya. Ia terhipnotis. "Itu di bawah makam ke-77. Buka batu nisannya dan kau akan melihat lorongnya. Lorong itu membawamu tepat di bawah ruang laboratorium." Wanita yang mati rasa itu berkata begitu, tanpa menyembunyikan apapun lagi. Retakan. Dengan mengetahui lokasi ruang laboratorium, King Feng Li mematahkan leher wanita itu dan membiarkannya mati. Dia tidak merasa perlu membunuhnya karena dia akan menjadi ancaman jika dibiarkan hidup. Dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. "Ayo kita periksa makam ke-77.
Li Qingfeng berdiri dan menuju ke makam. Raja Iblis Naga Hijau mengikutinya. Perjalanan dari makam ke-9 ke makam ke-77 cukup jauh, tetapi dia cepat dan menyelesaikannya dengan cepat. Setelah melihat makam itu dengan mata kepalanya sendiri, Lily menyadari bahwa makam itu dikelilingi oleh ratusan makam lainnya. Makam itu begitu biasa-biasa saja sehingga orang pasti akan melewatkannya jika tidak memperhatikan. Berkat informasi dari wanita itu, ia menemukan makam itu tanpa susah payah. Mencarinya tanpa bertanya kepada wanita itu akan memakan waktu lama. Bagi Lily, waktu adalah hal terpenting saat ini. Setelah ditangkap oleh Raja Ninja, Raja Iblis Singa bisa mati kapan saja karena Raja Ninja adalah seorang psikopat yang bereksperimen dengan tubuh manusia. Batu nisannya berwarna putih untuk makam ke-77. Nisannya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1,5 meter dan tampak lusuh. Lily menyentuh batu nisan itu dengan lembut, mencoba menemukan sesuatu. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Li, ia samar-samar merasakan tarikan di bagian kanan bawah batu nisan yang sangat sulit untuk disadari. Ini mungkin pemicu yang mengaktifkan bagian tersebut. Karena ini berbeda dari tempat lain. Lily mendorong batu nisan itu. Kresek. Batu nisan itu mulai berubah dan jatuh ke tanah, meninggalkan lorong panjang di belakangnya. Tuan muda, memang ada jalan. Raja Iblis Naga Hijau tersenyum, dengan kegembiraan di matanya. Baiklah, ayo kita turun ke sana. Mengangguk pelan, Li Qingfeng dan Raja Iblis Naga Hijau mengikuti jalan setapak itu. Lorong itu hanya selebar sekitar 1 meter dan hanya bisa dilewati satu orang setiap kali. Lantai dan dindingnya terbuat dari granit keras, memancarkan cahaya hitam aneh. Tempat ini benar-benar menyeramkan. Li Qingfeng berjalan di depan, diikuti oleh Raja Iblis Naga Hijau. Mereka tetap di posisi ini agar jika diserang, mereka dapat membalas dari kedua arah. Lorong itu cukup dalam di bawah tanah, sekitar 100 meter. Mereka berjalan selama setengah jam hingga mencapai dasar ruang laboratorium. Di depan mereka terdapat ruang laboratorium yang sangat besar, dikelilingi meja-meja, di atasnya diletakkan beberapa botol dan instrumen tinggi. Botol-botol itu tingginya sekitar 1 meter, berisi organ, kaki, dan lengan manusia. Ninja-ninja itu menjijikkan, kata Qingfeng Li dalam hati. Di depan ruangan berdiri puluhan pria dari Kepulauan Pasifik, semuanya mengenakan kostum ninja hitam yang lucu. Mereka tampak perkasa. Berhenti. Siapa kalian? Siapa yang membiarkan kalian masuk? Ninja yang memimpin adalah seorang pria parubaya, yang matanya berkobar-kobar ketika melihat Qingfeng Li. Ini laboratorium Raja Ninja. Tempat ini terlarang bagi orang luar, terutama kalian dari Huaxia. Apakah kalian menahan Raja Iblis Singa di sini? Tanya Qingfeng Li mengerutkan kening. Bagaimana kau tahu tentang itu? Ninja terdepan itu terkejut. Kapten, itu Raja Iblis Naga Hijau di samping remaja itu. Mereka berada di pihak yang sama. Seorang ninja mengenali Raja Iblis Naga Hijau dan memberitahu ninja yang memimpin. Aku sudah bilang begitu, kata pria di depanku sambil tertawa. Hahaha, kalian ini pantang menyerah, ya. Si bodoh Kaib Sato pernah melepaskanmu, tapi aku akan mengerjakan tugasnya. Kaib Sato sudah mati. Kau mau ikut juga? Tanya Li Qingfeng sambil tersenyum, menatap ninja yang memimpin. Apa? Dia sudah mati. Kaib Sato adalah ninja tingkat tinggi dan juga seorang master langit bawah. Dia tidak bisa mati. Ia lalu menggelengkan kepalanya, tak percaya dengan kata-kata Qingfeng Li. Bab 687. Raja Ninja. Omong kosong. Kaib Sato tidak akan mati, ninja parubaya itu tertawa dingin. Ia tidak percaya apa yang dikatakan Qingfeng Li. Percaya atau tidak, Kaib Sato dibunuh olehku, kata Qingfeng sambil terus berjalan, tampak damai. Berhenti. Ini laboratorium Raja Ninja, aku akan membunuhmu jika kau berani melangkah maju, kata ninja parubaya itu dengan nada mengancam. Qingfeng Li mencibir dan mempercepat langkahnya, sama sekali mengabaikan ancaman itu. Maju, bunuh dia, teriak ninja parubaya itu dengan tajam dan memerintahkan semua ninja di sekitarnya untuk membunuh Qingfeng Li. Jagoan. Puluhan ninja menghunus pedang panjang mereka. Dengan suara tajam menusuk, mereka menebas ke arah Lily dan mencoba mencabik-cabiknya. Dentang. Lily memutar tangan kanannya dan menghunus pedang api merah. Ia memadatkan esensi vital pada pedang dengan aura merah membara, lalu menebas balik. Pedang itu membelah udara dan beradu dengan pedang lainnya dengan suara benturan yang keras. Semua pedang panjang patah menjadi dua dan jatuh ke lantai. Para ninja terkejut karena satu pedang telah menghancurkan semua senjata mereka. Lily menggunakan pedang api merahnya untuk mematahkan semua pedang panjang itu. Ia kemudian memutar pergelangan tangannya dan menggambar bunga pedang melengkung. Kemudian, cahaya busur pedang yang tajam menembus tenggorokan para ninja tersebut. Puff! Puluhan aliran darah mengucur dari leher para ninja. Mereka menutupi tenggorokan mereka dengan tangan, dan mata mereka dipenuhi kengerian. Iblis,
hanya itu kata yang terpikirkan oleh mereka. Pemuda di hadapan mereka itu hanyalah iblis. Ia terlalu kuat. Ia membunuh semua ninja hanya dengan satu pedang. Raut wajah ninja parubaya itu berubah setelah kematian ninja-ninja lainnya. Ia belum pernah melihat pemuda seseram itu dengan teknik pedang sekuat itu. Mungkin ia hanya sebanding dengan raja teknik pedang dari Kepulauan Pasifik. Sial, pergilah ke neraka. Meskipun King Feng Li mengerikan, ninja parubaya itu tetap menghunus pedang panjangnya dan menebas dengan brutal ke arah King Feng Li sambil berteriak, "TL, aturan praktisnya, selalu teriakkan seranganmu." Lili mengangkat siku kanannya sambil tersenyum tipis. Pedang itu menusuk jantung ninja parubaya itu secara diagonal dan meninggalkan lubang besar. Jantungnya tertusuk dan darah berceceran. Tubuh ninja parubaya itu bergetar hebat dan akhirnya, ia jatuh dan tewas di lantai. Tak lama kemudian, semua ninja di luar lab dibunuh oleh Li Qingfeng. Tak satu pun dari mereka yang menjadi lawannya. Kemampuan tempur Li Li sudah bisa menandingi para master di tingkat surga tinggi. Para master di tingkat surga bawah tidak cukup kuat untuk menjadi lawannya. "Ayo pergi. Ayo masuk ke lab," kata Li Qingfeng sambil membawa Raja Iblis Naga Hijau menuju lab tanpa melihat para ninja yang mati. Di dalam laboratorium. Saat itu, tubuh kuat Raja Iblis Singa terbaring di modul eksperimen berwarna putih. Borgol dingin bertebaran di seluruh lab, Raja Iblis Singa telanjang bulat, hanya mengenakan satu potong pakaian dalam. Seluruh lengan dan kakinya diborgol ke empat arah. Seorang pria parubaya berjubah putih sedang memegang jarum suntik dan mengambil darah dari dada Raja Iblis Singa karena di sana terdapat pola seperti tato singa. Pria parubaya ini bernama Song Ren Sato. Ia adalah Raja Ninja dan saudara Kayib Sato. "Raja Iblis Singa, aku tak percaya kau punya garis keturunan singa. Padahal garis keturunanmu belum terbangun. Aku bisa mengambil totem garis keturunanmu dan menyuntikkannya ke tubuhku. Lalu, itu akan menjadi milikku." Song Ren Sato tertawa terbahak-bahak. Matanya penuh dengan niat haus darah dan ganas. Sejak Song Ren Sato mendapatkan lencana penakluk, ia terus berusaha menemukan cara untuk menggunakannya. Dan bulan lalu, ia akhirnya menemukan bahwa lencana penakluk dapat memanggil 10 Raja Iblis dan juga menyerap garis keturunan mereka. Guru ketiga Li dulunya adalah penguasa tertinggi ibu kota Jing, generasi naga pendragon dari 18 provinsi di Huaxia Utara. Para pengikutnya, 10 Raja Iblis, bukanlah orang biasa. 10 Raja Iblis itu adalah orang-orang paling setia dari Tuan Ketiga Li. Mereka semua memiliki totem garis keturunan, tetapi masih belum terbangun. Meskipun mereka hanya tampak seperti penguasa level SSS, mereka semua akan menjadi tangguh setelah kekuatan garis keturunan mereka terbangun. "Song Ren Sato, kau ingin menghabisi garis keturunan singaku. Kau pantas masuk neraka," kata Raja Iblis Singa dengan wajah pucat dan marah. Song Ren Sato kejam sekaligus jahat. Ia terkenal kejam dan memiliki reputasi buruk di kalangan ninja di Kepulauan Pasifik. "Hahaha gelombang, aku suka melihat mangsaku mati dengan menyakitkan. Biarkan aku menghisap semua darahmu." Song Ren Sato terus menghisap darah Raja Iblis Singa dengan wajah gila. Song Ren Sato memegang lencana penakluk di tangan kanannya. Fungsi lencana penakluk adalah untuk membantu garis keturunan singa mendapatkan darahnya, karena Song Ren Sato hanya menginginkan garis keturunan singa, bukan darah orang itu. Totem garis keturunan adalah kekuatan misterius tubuh manusia, dan merupakan kekuatan darah leluhur. Itu adalah esensi darah, yang sama sekali berbeda dari darah normal. Ketika King Feng Li dan Raja Iblis Naga Hijau memasuki laboratorium, mereka melihat Song Ren Suteng memegang jarum suntik dan mengambil darah dari Raja Iblis Singa. "Jagoan!" King Feng Li mengambil sebuah kerikil, melemparkannya seperti kilat, mengenai jarum suntik, dan jarum suntik itu pun jatuh ke lantai. Ekspresi wajah Song Ren Sato berubah ketika jarum suntik itu jatuh. Ia berbalik dan berkata dengan marah, matanya berapi-api, "Kalian memukul jarum suntikku, apa kalian mau mati?" "Maaf, kau salah. Bukan kami yang ingin mati. Kau yang mencari kematian," kata King Feng dengan dingin sambil mencibir. "Tuan muda, bagaimana kau bisa sampai di sini? Song Ren Sato adalah Raja Ninja. Lari!" Raja Iblis Singa itu menindih lab dan berkata dengan cemas. Orang lain mungkin tidak tahu betapa kuatnya Song Ren Sato, tetapi Raja Iblis Singa tahu. Song Ren Sato adalah elit tingkat surga tinggi dan Raja Iblis Singa dikalahkan olehnya hanya dalam satu gerakan. Raja Iblis Singa tahu tuan mudanya kuat, tapi dia hanya seorang raja di level SSS. Raja Ninja jauh lebih kuat, bahkan lebih kuat dari para raja. "Raja Iblis Singa, jangan khawatir. Raja Ninja bukanlah lawanku." Li Qingfeng melambaikan tangannya dan meminta Raja Iblis Singa untuk tidak khawatir. Li Qingfeng mungkin bukan tandingan Raja Ninja sebelumnya, tetapi sekarang ia berada di puncak langit bawah. Ditambah dengan teknik pedang api, akan mudah baginya untuk membunuh Raja Ninja. Song Ren Sato mengerutkan alisnya dan bertanya,
di mana saudaraku, Kayib Sato, dan ninja lainnya? Mereka sudah pergi ke neraka. Jangan khawatir. Kau akan segera melihat mereka, kata Li Qingfeng ringan, dan kata-katanya terdengar kejam. Kau berani membunuh saudaraku. Aku harus membunuhmu. Aku akan mencabik-cabikmu dan menjadikanmu spesimen. Wajah Songren Sato tampak pucat pasi dan memancarkan niat membunuh yang kuat. Ia ingin membunuh Li Qingfeng dan membalas dendam untuk saudaranya. Bab 688. Raja Serigala vs Raja Ninja. Spesimen manusia. Setelah mendengar apa yang dikatakan Songren Sato, sorot mata King Feng Li dipenuhi dingin yang berkilauan dengan niat membunuh. Para ninja dari Kepulauan Pasifik ini gemar melakukan eksperimen, terutama dengan tubuh manusia. Dalam hal eksperimen tubuh manusia, Lily sangat membencinya. Ia merasa hal itu merupakan penghinaan bagi manusia. Hasrat membunuh bergolak dalam dirinya, ingin segera membunuh si brengsek di depannya. Seseorang yang tidak memiliki dasar seperti orang di depannya sama sekali tidak bisa dimaafkan. Karena kau ingin mati, aku akan mewujudkan mimpimu. Li Qingfeng benar-benar marah. Ia berjalan menuju Songren Sato dan matanya dipenuhi amarah, seolah-olah dewa pembantaian baru saja tiba. Sialan, teriak Songren Sato sambil menghunus pedang panjangnya yang panjangnya sekitar 1 meter, hitam legam, dan dipenuhi cahaya redup. Tatapannya saja sudah bisa membuat orang merinding. Pedang panjang ini juga disebut bilas sisik, senjata terkenal dari Kepulauan Pasifik. Pedang ini dibuat oleh ahli pandai besi dari biji meteorit dan sisik ikan hitam khusus. Pembuatannya sangat rumit, tetapi kualitasnya sangat baik. Jagoan. Pedang panjang di tangan Songren Sato diayunkan ke arah depan dan langsung merobek udara, membelah udara dengan robekan besar dan menebas ke arah tubuh King Feng Li. Sebuah tornado terbentuk di sekitar Songren Sato dan sangat kuat serta berputar secara spiral, mengangkat ubin lantai di tanah. Satu tebasan pedang menciptakan pemandangan yang begitu mengerikan. Songren Sato ini tak diragukan lagi adalah Raja Ninja, dan tak diragukan lagi adalah master tingkat surga tinggi yang 100 kali lebih kuat daripada ninja biasa. Dentang. Li Qingfeng tidak bisa gegabah. Meskipun dia bilang tidak menganggap Songren Sato sebagai tandingannya, dia tetap memperhatikannya. Lagi pula, pria di depannya adalah Raja Ninja. Ada jutaan ninja di Pulau Pasifik, tetapi hanya sedikit yang bisa menjadi Raja Ninja. Songren Sato di depannya adalah salah satu dari 3 Raja Ninja terkuat. Pedang api merah di tangan Li menunjuk ke depan dan menebas dengan kekuatan yang mengerikan, menghantam pedang sisik Songren Sato dengan dentuman keras. Udara di tengahnya berkobar dengan api. Oh, pedang sisikmu baik-baik saja. King Feng mengerutkan kening, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Soal ketajaman pedang api merah, Li sangat paham. Pedang itu jelas merupakan senjata yang sangat kuat. Setelah Li mendapatkan pedang api merah, setiap kali ia mengayunkan pedang panjang itu, ia selalu mematahkan senjata lawannya. Namun, tak disangka, kali ini ia tidak mematahkan bilas sisik. Belum lagi Li yang terkejut, Songren Sato juga terkejut. Pedang sisiknya adalah senjata yang sangat kuat dan dibuat oleh Raja Pedang Pulau Pasifik. Raja Pedang Pulau Pasifik sama kuatnya dengan Raja Pedang Huaxia. Sejak debutnya, Songren Sato tak terkalahkan menggunakan pedang panjang ini. Selama ia mengayunkan pedang ini, senjata musuhnya akan langsung hancur dan ayunan pedang kedua akan menghabisi nyawa musuhnya. Meski kedua pria itu hanya bertukar satu gerakan, keduanya paham bahwa senjata di tangan lawannya adalah senjata tingkat master. Untuk mendefinisikan senjata tingkat master, itu adalah senjata yang keberadaannya jauh lebih kuat daripada senjata biasa dan tidak boleh dianggap dalam kategori senjata biasa. Ketika senjatanya sama kuatnya, satu-satunya cara untuk menang adalah menggunakan teknik bela diri dan kekuatan sebenarnya. Serangan pedang pertama, garis langit air. Songren Sato berteriak pelan dan mengayunkan pedang sisik di tangannya, membelah udara dan menciptakan garis putih keperakan di langit. Tetapi garis putih keperakan itu bukanlah garis keperakan, melainkan cairan yang terbuat dari uap, penuh air di dalamnya. Songren Sato berasal dari Kepulauan Pasifik. Kepulauan Pasifik dikelilingi laut, sehingga ia sering berlatih teknik pedang di bawah air. Teknik pedang yang ia pelajari disebut teknik pedang roh air. Ngomong-ngomong soal teknik pedang roh air, teknik ini sangat terkenal di Kepulauan Pasifik dan merupakan keahlian unik Raja Pedang. Teknik ini merupakan teknik tingkat Grandmaster yang diajarkan oleh Raja Pedang Kepulauan Pasifik kepada Songren Sato. Ia sangat berbakat dan telah mempelajari 2 jurus pertama. Melihat tarian pedang yang dahsyat itu, King Feng Li mengerutkan kening dan memegang pedang api merah secara diagonal di depan dadanya. Gerakan pertama, ledakan api merah. Teriak King Feng Li dan menusuk ke depan dengan pedang api merah di tangannya, berubah menjadi kilatan pedang merah dengan aroma api yang menghanguskan. Gemuruh. Kilatan air dan kilatan api bertabrakan. Pedang api merah dan bilas sisik saling beradu, menghasilkan suara gemuruh yang keras. Kekuatan dahsyat itu menyebar ke segala arah. Kemudian,
Ruang bawah tanah mulai bergetar dan batu-batu di langit-langit mulai berjatuhan. Di tempat kedua senjata tingkat master saling beradu, sebuah jurang raksasa muncul di tanah. Panjangnya sekitar 4 hingga 5 meter. Setengahnya berwarna merah darah dan setengahnya lagi berwarna putih salju keperakan. Setengah api dan setengah es, situasi aneh muncul dalam kenyataan. Tidak sulit untuk memahami bahwa situasi ini muncul. Li Lifeng berlatih teknik bela diri api dan Sato Songren berlatih teknik bela diri air. Terlepas dari unsur-unsur alam, keduanya merupakan teknik bela diri yang kuat dan dengan demikian, kekuatan runtuh yang mengerikan pun terjadi. Kau memang putra sang penakluk, sangat kuat. Kau mampu bertahan di bawah serangan pedang esku. Raut wajah Songren Sato mulai muram dan ada cahaya dingin di matanya. Lagi pula, Songren Sutung telah menjadi orang paling berkuasa di Pulau Pasifik selama bertahun-tahun, yang kemudian menciptakan laboratorium bawah tanah di makam umum tak bertanda. Ia selalu menjadi sosok yang sangat berkuasa, dan kini seseorang berhasil menangkis serangannya. Mudah terlihat betapa terkejutnya ia. Kini hanya Songren Sato yang terkejut, dan Li Qingfeng pun terkejut. Teknik pedang api merah yang ia latih sangat kuat dan ia memahaminya dengan jelas. Meskipun ia baru mempelajari jurus pertama, jurus itu sudah tak terkalahkan. Namun hari ini, ia bertemu seseorang yang mampu menandinginya. Li Qingfeng sedikit mengernyit, menyadari bahwa Raja Ninja di depannya adalah salah satu musuh terbesarnya. Ia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Lakukan jurus keduaku, panah roh es. Songren Sato mengayunkan pedang sisik di tangannya dan merobek udara. Uap di bawah pedang menyatu menjadi panah air dan melesat ke arah Li Qingfeng. Tentu saja, panah es ini bukan es sungguhan yang berbentuk anak panah. Ini adalah perpaduan esensi vital dan teknik bela diri air, dan sangat kuat. Kekuatannya sekitar 2 kali lipat dari air dan langit sebelumnya. Merasakan kekuatan panah air esensi vital, Lili merasa tak bisa gegabah. Ia menggunakan pedang panjang di depannya dan mencoba menahannya secara horizontal, namun berhasil menghalangi panah air tersebut. Bang! Panah air itu mengenai permukaan pedang api merah dengan suara cipratan. Kekuatan dahsyat itu mendorongnya mundur beberapa meter, dan Lili harus mundur 4 hingga 5 langkah untuk menyeimbangkan diri. Langkah kedua dari teknik pedang roh es sangat kuat seperti yang diharapkan dan berhasil memukul mundur Qingfeng Li secara tak terduga. Li Qingfeng mengerutkan kening, tangan kanannya yang memegang pedang terasa geli, merasa sedikit tidak nyaman. Ia tidak menyangka Raja Ninja telah mempelajari jurus kedua dari teknik pedang roh es. Bab 689. Kematian Songren Sato. Hahaha, teknik pedang roh air ini adalah jurus tingkat Grandmaster, dan aku sudah mempelajari jurus kedua. Kau bukan tandinganku. Songren Sato menatap Qingfeng Li dan tertawa. Mendengar tawa arogan itu, Li Qingfeng merasa agak tidak enak, tetapi ia tetap mengerti bahwa Raja Ninja sudah berusia lebih dari 40 tahun, dan telah lama berlatih bersama Raja Pedang. Namun, Li Qingfeng telah mempelajari jurus pertama teknik pedang api merah dari Raja Pedang hanya dalam sehari. Hal itu sudah cukup mengagumkan. Kalau saja Qingfeng Li punya waktu setahun penuh untuk berlatih, sebulan, atau bahkan seminggu, dia pasti bisa menguasai tahap kedua teknik pedang api merah dan mengalahkan Raja Ninja. Aku bukan orang yang sudah setua ini dan masih membanggakan kemajuan tahap keduanya yang menyedihkan. Bahkan aku merasa malu padamu. Cibiran Li Qingfeng. Setelah mendengar itu, Songren Sato berhenti berbicara, matanya yang menakutkan menatap ke arah Qingfeng Li. Panah roh air. Sambil mengayunkan pedangnya, Songren Sato terus menyerang Qingfeng. Ternyata, Qingfeng tidak selemah itu. Dia menghunus pedangnya dan melawan pedang sisik Songren Sato, menimbulkan suara keras. Keduanya adalah master. Karena baru menguasai tahap pertama, ia terdorong mundur saat bertarung. Saat ia mundur, Li Qingfeng memperhatikan cara Songren Sato menghunus pedangnya. Setiap kali ia menghunusnya dari atas ke bawah, sarungnya membentuk sudut 45 derajat. Sudut ini sangat tepat untuk menyatukan esensi vital, menciptakan pedang air berwarna keperakan. Lili menemukan polanya sambil terus mengamati pedang. Ia merasa bahwa teknik pedang roh air dan teknik pedang api merah memiliki beberapa kesamaan. Gerakan menghunus pedang mereka juga tampak serupa. Mungkinkah teknik pedang roh air berasal dari Huaxia, tetapi dicuri oleh orang-orang dari Kepulauan Pasifik? Lili mulai memikirkan ide ini. Semakin ia memikirkannya, semakin masuk akal. Qingfeng Li mengamati penarikan pedang sekali lagi dan memastikan bahwa kedua keterampilan itu sangat mirip, hanya ada sedikit perbedaan dalam penggunaan saripati vital. Li Qingshan belajar dengan cepat. Ia kemudian mulai mempelajari tahap kedua dari teknik Songren Sato. Tiba-tiba, Li Qingshan menemukan trik di balik teknik tersebut. Meskipun Qingfeng Li terus mundur selama pertarungan, ia entah bagaimana mencuri keterampilan lawannya, hanya membuatnya terluka beberapa kali di pakaiannya. Lili mengamati teknik pedang roh air dan membandingkannya dengan teknik pedang api merah. Perbedaannya hanya pada senjata dan elemennya.
Kedua teknik ini sangat mirip. Pada tahap kedua, teknik pedang roh air menciptakan panah air, sementara pedang api merah memanipulasi panah api. Keduanya tampak saling bertentangan, tetapi entah bagaimana memiliki kesamaan. Dalam waktu setengah jam, Li Qingfeng terpojok oleh Song Ren Sato. Sungguh, mustahil untuk kembali. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia bahagia karena telah menguasai tahap kedua teknik pedang api merah. Qingfeng Li mengayunkan pedangnya secara tiba-tiba, dengan saripati vital bersama dengan pedangnya dan membentuk panah api yang dapat membakar segalanya. Itulah tahap kedua dari teknik pedang api merah. Saat panah api dan panah air beradu, udara di sekitar mereka mulai bergetar, disertai puing-puing berjatuhan dari langit-langit dan dinding. Rasanya seperti gempa bumi. Kali ini, Lili berdiri teguh. Ia membalas serangan itu setelah menguasai tahap kedua teknik pedang api merah, yang sangat mirip. Terima kasih, Raja Ninja. Kalau bukan karena kau yang menyerangku, aku takkan mampu menguasai jurus kedua pedang api merahku secepat ini. Qingfeng tersenyum. Kemarahan langsung memenuhi kepala Song Ren Sato, ia berjuang mati-matian, berusaha membunuh Li Qingfeng. Namun, ternyata ia justru membantu Li Qingfeng menguasai jurus tingkat keduanya. Aku menghargai bantuanmu, Raja Ninja. Aku berjanji akan memberimu kematian yang layak sekarang. Suaranya terdengar ramah namun mengancam dari suara Qingfeng Li. Jangan remehkan aku, nak. Kau tidak lebih baik dariku. Song Ren Sato mengira dia hanya menggertak. Qingfeng Li tidak menanggapi raut wajah Song Ren Sato, bukankah sudah kubilang aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Sekarang, aku akan membunuhmu dalam 3 gerakan. Petik 2. 3 gerakan. Song Ren Sato tidak tahan lagi menerima hinaan seperti itu dari Li Qingshan. Ia pikir Li Qingshan hanya omong kosong. Martabat adalah segalanya bagi seorang ninja dari Kepulauan Pasifik. Mereka lebih suka dibunuh daripada dihina. Pergilah ke neraka, berandal, teriak Song Ren Sato dan menyerbu ke arah Qingfeng Li, mencoba mencabik-cabiknya. Li tersenyum. Pada saat itu, totem serigala di dadanya muncul. Garis keturunan Raja Serigala pulih. Kulitnya semerah api dengan kedua matanya yang menyala-nyala. Bahkan, ia tumbuh 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Totem garis keturunan memiliki fungsi penting, yaitu menggandakan kekuatannya. Li Qingfeng menjadi semakin kuat berkat garis keturunan Raja Serigala. Ledakan api merah. Qingfeng Li mengangkat tangannya, mengayunkan pedang api merah langsung ke tubuh Song Ren Sato. Kali ini, kekuatan yang disalurkan ke bilas sisik berlipat ganda. Meskipun tidak menghancurkan bilas sisik, ia justru menghantamnya. Tanpa senjatanya, Song Ren Sato seperti buaya tanpa gigi, menunggu untuk dieksekusi oleh Qingfeng Li. Puci. Pedang itu datang dari atas dan menghancurkan lengan Song Ren Sato. Song Ren Sato tak henti-hentinya menjerit dan berdarah. Dengan kekuatan garis keturunan Raja Serigala, Li bagaikan dewa yang telah meretas sistem. Song Ren Sato tak mampu melawan, sedetik pun. Melihat Qingfeng dan garis keturunannya, Raja Serigala, Song Ren Sato tidak merasakan apapun selain iri dan benci. Song Ren Sato kalah, bukan karena alasan lain, melainkan karena ia tidak memiliki totem garis keturunan. Ia diinterupsi oleh Li Qingfeng ketika ia mencoba menyuntikkan darah Raja Iblis Singa ke tubuhnya. Serangan ketiga, kata Li Qingfeng dengan tenang. Ia mengayunkan pedangnya sekali lagi dan menyaksikan kepala Song Ren Sato terkulai ke tanah. Bab 690. Memperoleh lencana penakluk. Maaf, aku lupa meninggalkan mayat utuh untukmu. Sambil menatap Song Ren Sato yang sudah tak berkepala, Li Qingshan berkata. Meskipun ia meminta maaf, ia sama sekali tidak merasa bersalah. Bagi orang brengsek seperti Song Ren Zuoten, dia pantas dibunuh dengan kejam agar dia tidak menggunakan manusia lain untuk eksperimen. Li tidak melihat tubuh Song Ren Sato. Sebaliknya, ia pergi ke pot percobaan untuk membebaskan Raja Iblis Singa. Ia mengangkat pedang panjangnya dan mengayunkannya ke arah keempat borgol. Terdengar suara retakan dan keempat borgol itu hancur berkeping-keping. Tuan muda, Anda sungguh luar biasa, kata Raja Iblis Singa dan Raja Iblis Naga Hijau dengan kagum. Song Ren Sato adalah Raja Ninja yang sangat terkenal di dunia ninja Kepulauan Pasifik. Namun, tanpa diduga, ia tewas di tangan Qingfeng. Jika penduduk Kepulauan Pasifik mendengar ini, mereka pasti akan terkejut. Raja Iblis Singa, di mana lencana penakluk? Tuan muda, itu ada di Raja Ninja. Bagus, akhirnya aku mendapatkan relik ayahku, seru Li Qingfeng dengan gembira. Selama bertahun-tahun, ia mencari informasi tentang lencana penakluk, tetapi tidak berhasil menemukannya. Hari ini, ia akhirnya menemukannya. Li berlari ke arah jasad Song Ren Sato dan mulai menggeledahnya. Di dadanya, ia menemukan sebuah lencana. Ia mengeluarkannya dan melihat 3 huruf besar di atasnya, lencana sang penakluk. Ini pertama kalinya Li melihat lencana penakluk. Lencana itu berwarna hitam, seukuran telapak tangan.
Seluruh tubuhnya terbuat dari meteorit khusus, bukan kayu atau baja biasa. Hanya dengan melihat fakta bahwa lencana itu terbuat dari meteorit, orang dapat mengetahui bahwa lencana ini tidak sederhana. Dengan dua kata, lencana penakluk, di bagian depannya dan 10 gambar, masing-masing monster liar, di bagian belakang, lencana itu tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. 10 gambar binatang buas ini sesuai dengan 10 Raja Iblis. Dengan menggunakan gambar-gambar ini, ia dapat menemukan dan mengumpulkan 10 Raja Iblis. Yang pertama dari 10 hewan liar tersebut adalah gajah putih, yang merupakan totem garis keturunan penguasa Lili, Raja Iblis Tepi Angin. Ia memiliki seekor gajah putih di dadanya, hanya saja garis keturunannya belum terbangun. Untuk membangkitkan garis keturunan tersebut, dibutuhkan bakat dan juga kondisi khusus. Sekalipun ia memiliki garis keturunan kuno dari leluhurnya, ia mungkin tidak akan berhasil terbangun. Misalnya, 10 Raja Iblis. Li Qingfeng baru bertemu 3 di antaranya, Raja Iblis Tepi Angin, yang juga disebut Raja Iblis Gajah Putih, Raja Iblis Singa, dan Raja Iblis Naga Hijau. Ketiga Raja Iblis ini belum membangkitkan garis keturunan mereka. Sedangkan 7 Raja Iblis lainnya, Li Qingfeng belum bertemu mereka. Tuan muda, ada banyak barang di laboratorium Raja Ninja. Ayo kita lihat-lihat. Raja Iblis Singa datang ke sisinya. Li Qingfeng mengangguk, mengambil lencana penakluk dan melihat sekeliling dengan penuh semangat. Raja Ninja itu sangat terkenal, dan setelah bertahun-tahun berada di makam umum tak bertanda, dia pasti mendapatkan banyak hal baik. Lili, Raja Iblis Singa, dan Raja Iblis Naga Hijau mulai menggeledah laboratorium. Namun, saat mereka mulai mencari, wajah mereka mulai pucat pasi, dan mereka merasa semakin jijik. Song Ren Sato begitu jahat sehingga membunuhnya 100 kali saja tidak cukup. Ia menggunakan tubuh anak-anak kecil untuk melakukan eksperimen. Anak-anak itu sudah terbunuh. Sehebat apapun keterampilan medis Li Qingfeng, ia tidak bisa menyelamatkan mereka. Oh, Tuan Muda, ada undangan di sini, kata Raja Iblis Singa tiba-tiba sambil memegang undangan hitam di tangannya. Undangan apa? Coba kulihat. Li Qingfeng tersenyum dan menerima undangan itu. Judulnya Lelang Seni Bela Diri Kuno. Lelang Seni Bela Diri Kuno. Li sangat senang dan gembira melihat ini. Ia pernah mendengar dari Taois tua itu bahwa terdapat berbagai aliran, keluarga, dan kekuatan di dunia seni bela diri kuno, dan lelang seni bela diri kuno adalah lelang yang diselenggarakan oleh kekuatan seni bela diri kuno. Akan ada banyak barang bagus di sana yang akan memberikan kontribusi besar bagi praktik seni bela diri kuno. Setelah kalian mengumpulkan barang-barang penting di lab, nyalakan api dan bakar tempat ini. Kita akan pergi ke pelelangan besok. Li Qingfeng tersenyum sambil memegang undangan itu. Setelah menjadi seniman bela diri kuno, Lili mengetahui misteri dunia ini dan juga banyak orang kuat. Ia juga memiliki banyak musuh, Istana Raja Hantu, Tahta Suci, Liga Dewa Langit, Keluarga Buaya, dan Keluarga Park. Oh, dan juga 7 Raja Pedang dan keluarga ninja yang baru saja terbunuh. King Feng Li tahu bahwa jika dia tidak cukup kuat, musuh-musuh ini akan menyerangnya dan mencabik-cabiknya. Raja Iblis Singa dan Raja Iblis Naga Hijau mengikuti kata-kata Lili dan menjarah semua barang berharga di laboratorium. Sejujurnya, meskipun Song Ren Sato jahat dan brengsek, semua barang yang dikumpulkannya adalah barang bagus. Belum lagi yang lainnya, Scarlet Blade sudah merupakan senjata tingkat Master, dan ada juga Water Spirit Blade teknik yang juga merupakan teknik tingkat Grandmaster. Ada juga sejumlah uang dan peralatan laboratorium. Raja Iblis Singa, kaulah yang berlatih teknik pedang. Bila sisik dan teknik pedang roh air ini sekarang milikmu. Li Qingfeng tersenyum dan memberikan kedua benda berharga itu. Tuan muda, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Raja Iblis Singa menggelengkan kepalanya dan mencoba menolak. Ada pepatah yang mengatakan, tidak ada rasa sakit, tidak ada hasil. Raja Ninja dibunuh oleh Tuan Muda, dan nyawanya pun diselamatkan oleh Tuan Muda, meskipun ia tidak melakukan apapun. Kedua harta itu adalah harta tak ternilai yang tak ternilai harganya, bahkan dengan 1 miliar yuan pun. Namun, Tuan Muda ingin memberikannya kepadanya. Raja Iblis Singa terlalu malu untuk mengambilnya. Ambillah, aku sedang berlatih pedang. Teknik pedang tidak berguna bagiku. Jika kau tidak mengambilnya, kau tidak menganggapku sebagai Tuan Muda. Li Qingfeng memberikan dua benda berharga itu langsung kepada Raja Iblis Singa, yang membuat Raja Iblis Singa sangat tersentuh. Terima kasih, Tuan Muda. Raja Iblis Singa akan memberikan segalanya untuk Tuan Muda. Raja Iblis Singa berlutut di tanah dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Raja Iblis Naga Hijau memandang teknik pedang sisik dan pedang roh air dengan wajah iri. Ia tidak bodoh dan tentu saja bisa merasakan betapa berharganya benda-benda ini sebagai harta karun tingkat guru. Melihat tatapan iri Raja Iblis Naga Hijau, Lili tersenyum dan berkata, Naga Hijau, kau pakai senjata api. Jangan khawatir.
Aku akan menyimpan senjata yang tepat untukmu saat kita menemukannya. Terima kasih banyak, Tuan Muda, kata Raja Iblis Naga Hijau penuh terima kasih. Selama Tuan Muda tidak melupakannya, ia sudah cukup senang. Li Qingfeng mengumpulkan barang-barang berharga di sini dan meninggalkan laboratorium bawah tanah bersama dua orang lainnya. Kemudian, ia membakar sebotol gas dan membakar tempat ini. Api yang berkobar itu berasal dari laboratorium bawah tanah dan kejahatan ini dibakar menjadi abu dan asap. Tentu saja, bersama api itu, tubuh Raja Ninja dan para ninja lainnya pun hancur. Mereka mengakhiri kehidupan jahat mereka dan berubah menjadi abu. Lily membunuh orang-orang dari Kepulauan Pasifik ini dan membalaskan dendam banyak jiwa tak berdosa. Ini memberi Lily keberuntungan yang jauh lebih besar di masa depan. Mohon dukungan dari Om-Om Ante-Ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.